Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ma hadaitana li tariqikal qawim wa faqahtana fi dinikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, kita hormati bersama-sama Bapak Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI yang barusan memberikan semangat dan moral yang luar biasa kepada Majelis Masyayikh, Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh Hasan Sadzili yang juga latar belakangnya tidak jauh-jauh dari pesantren. Tepuk tangan untuk beliau. Sebelum silaturahim harus kita tepuk tangani dulu. Bapak Dirjen Pendidikan Islam yang diwakili oleh Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, Mudirul Idaratain, Pak Waryono ini merangkap-rangkap jabatannya, tapi hanya jabatannya saja yang rangkap. Yang lain tidak berani dirangkap. Para sahabat, partner, stakeholder Majelis Masyayikh, ada mewakili dari Komisi Pendidikan Majelis Ulama Indonesia, dari LPDP, terima kasih atas kehadirannya, dari Pusdatin Kemendikbud, sahabat Kiai Hasan Habibi, dari tentu saja para Kasubdit yang hadir dan selalu hadir. Kami di Majelis Masyayikh ini sangat terbantu dengan para kawan-kawan sebagai partner kerja dari Kasubdit. Hampir setiap acara MM Majelis Masyayikh, terutama yang penting-penting, para Kasubdit ini hadir mulai awal hingga akhir. Ya, kalaupun bolong di tengah itu sangat bisa dimaklumi karena kesibukan yang luar biasa. Nah, tapi kami sangat terbantu sekali dengan kehadiran dan sumbangsih dan koordinasi komunikasi yang sangat bagus sekali, sehingga Majelis Masyayikh bisa melakukan capaian-capaian di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Para asosiasi swasta maupun negeri, ada dari RMI Robitoh Ma'ahid Islamiyah maupun dari LP2M, Lembaga Pengembangan Pesantren Muhammadiyah, dari kawan-kawan dari asosiasi pesantren juga, Aspendif, Amali, FKPM, termasuk juga dari P3M yang hadir pada siang hari ini. Semoga saja saya berusaha mencatat semuanya, tapi kalau ada yang terlewat mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Dari lembaga Kiai Tata, pengasuh Forum Komunikasi Pengasuh Pesantren Indonesia. Nah, luar biasa Kiai Tata Taufik. Jadi pesantrennya ada asosiasinya, pengasuhnya ada asosiasinya. Bu Badriah segera membuat asosiasi Bunyai. Sudah ada 3 asosiasi. Wah, termasuk pada hari ini kita mengundang kawan-kawan dari influencer, kawan-kawan muda kita dari influencer, dari NO Online yang dulu menumbuhkan NO Online sehingga citationnya menjadi luar biasa. Sekarang sahabat Syafiq Ali, alhamdulillah bersedia hadir. Wah, kami bersyukur sekali. Ya. Itu influencer yang merangkap sebagai salah satu ketua PBNU. Jadi ketua PBNU itu sebagai sampingan. Utamanya adalah influencer. Influencer yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena banyak sekali yang hadir di sini.
Matur suwun, terima kasih sudah hadir, dan jangan pulang dulu karena sebetulnya forum ini selain launching juga mau minta bantuan kepada para influencer. Dan tentu saja segenap penulis dokumen dan tidak boleh kami tinggalkan adalah para anggota Majelis Masyayikh. Ada juga orang yang mempunyai peran sangat besar di dalam mewujudkan Majelis Masyayikh ini, yaitu Ahwa, Ahlul Halli wal Aqdi, yang ketuanya hadir di sini, Kiai Habib Soleh. Ya, luar biasa. Pak AC terutama, kami hari ini adalah milestone kita di Majelis Masyayikh, karena setiap tahun Majelis Masyayikh ini berusaha untuk mencapai milestone baru. Tahun pertama kami bekerja, milestone yang kami capai adalah membuat rencana induk Majelis Masyayikh dan menyusun profil santri Indonesia. Tahun pertama itu adalah perkenalan antar anggota Majelis Masyayikh, mendorong Pak Waryono untuk segera membuatkan kantor beserta isinya tahun pertama, dan kita mulai mungkin tahun pertama itu bekerja sekitar hanya 4 atau 5 bulan efektifnya. Kita bisa menyusun rencana induk pesantren yang ini menjadi pijakan kita. Tahun kedua kita mengesahkan profil santri Indonesia ini, sekaligus sudah melangkah kepada tahap selanjutnya sebagai turunan dari profil santri itu, yakni dokumen penjaminan mutu. Meliputi banyak sekali dokumen penjaminan mutu, banyak ya, bukan banyak sekali, kita diralat ya. Dokumen penjaminan mutu untuk PDF, muadalah itu terbagi menjadi 2 ya, muallimin ya, dan salafiyah, asriyah dan salafiyah, atau muallimin dan salafiyah, dan kemudian dokumen penjaminan mutu untuk Ma'had Ali. Ini saya kira pekerjaan yang tidak terlihat tetapi cukup melelahkan. Kemudian masih ada satu lagi yang saya kira menjadi ongoing project, yaitu dokumen penjaminan mutu untuk pesantren pendidikan non formal pesantren, yaitu untuk pesantren-pesantren yang hanya ngaji saja, kitab saja. Seperti kalau di Sukabumi itu ada pesantren Pasekon misalnya, dan di Jawa Barat banyak sekali pesantren-pesantren yang hanya ngaji saja. Ini kita berdebat sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang minggu, itu masih belum bisa mendefinisikan secara tuntas dan sempurna jenis pesantren ini, kategori pesantren ini yang sangat banyak jenisnya. Tetapi masuk di dalam kategori ini juga yang sedang kita garap adalah pesantren-pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan formal. Artinya kita sudah menurut kami, subjektivitas kami, kita sudah melakukan capaian yang cukup besar, yang cukup banyak dalam waktu 1,5 atau 2 tahun, dan pada momentum ini, momentum Hari Santri, walaupun sudah terlewat, kita meluncurkan dokumen sistem penjaminan mutu ini. Kami belajar dan berhati-hati agar semua dokumen yang diproduksi melalui atau oleh Majelis Masyayikh ini sangat bisa diterima oleh stakeholders. Karena bagaimanapun persoalan-persoalan yang menyangkut dengan operasionalitas dan tradisi yang ada di pesantren itu adalah sesuatu hal yang cukup sensitif. Tidak semua pesantren kemudian bisa menerima gagasan-gagasan yang kita susun, walaupun sebetulnya gagasan itu berangkat dari tradisi pesantren itu sendiri.
Jadi setiap kita menyusun dokumen itu selalu diawali dengan hearing atau mendengarkan dawuh arahan para kiai. Itu langkah pertama yang kita dengarkan, yang kita lakukan. Yang kedua itu baru melakukan pendekatan secara akademik, termasuk riset, untuk mengkonfirmasi apa yang selama ini menjadi asumsi kita. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah membuat tim penulis, dan tim penulisnya ini 60% atau 70% adalah para pelakunya sendiri di pesantren. Agar yang kita lakukan itu ya tidak jauh-jauh dari tradisi yang selama ini dilakukan di pesantren. Tapi setelah itu masih ada beberapa proses yang harus kita lakukan, yaitu uji publik. Uji publik ini kita mengundang para stakeholder pesantren, baik dari lembaga, kementerian maupun dari asosiasi-asosiasi pesantren yang lain. Ini langkah-langkah ini kita lakukan supaya atau kita ingin memperkecil kesalahan yang tidak perlu yang berkaitan dengan pesantren. Sekali kita keliru, maka kemudian kita mengulangi setahun itu belum tentu berhasil. Sehingga kemudian akseptabilitas pesantren ini menjadi target atau prioritas yang ingin kita capai, begitu. Majelis Masyayikh tentu saja sesuai dengan tugas dan fungsi adalah menyusun penjaminan mutu, melaksanakan sebagian penjaminan mutu yang arahnya adalah menjaga tradisi dan kekhasan pesantren. Ini mungkin baru untuk para kawan-kawan influencer bahwa undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 ini itu adalah undang-undang yang mengakui kekhasan setiap entitas pesantren. Saya kira tidak banyak undang-undang yang seperti itu. Yang saya tahu hanya undang-undang desa yang mengakui kekhasan setiap entitas desa, dan undang-undang pesantren yang mengakui kekhasan setiap entitas pesantren. Undang-undang ini dari pesantren untuk pesantren, tentu melalui proses panjang, karena kalau tidak salah ini adalah inisiatif DPR ya Pak Aceh ya, inisiatif DPR melalui proses yang panjang di Senayan, melalui pembahasan yang cukup panjang, proses politik juga, tarik-menarik juga, tawar-menawar juga, sikut-sikutan juga, begitu. Tetapi kemudian hasilnya, saya memandang hasilnya cukup optimal. Tidak mengatur pesantren, tetapi membuat koridor-koridor yang diperlukan. Koridor ini tentu misalnya koridor rahmatan lil alamin, koridor NKRI, itu saya kira sangat penting untuk dilakukan. Tetapi bahwa setiap pesantren itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dibawa oleh undang-undang ini. Majelis Masyayikh saya kira cukup berat tugasnya karena membawa amanah yang harus mengakui hal-hal ini, mengakui setiap pesantren dan kemudian melaksanakan pada tahap yang lebih operasional. Para hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita tepat waktu, insya Allah tahun depan Majelis Masyayikh sudah akan memulai pelayanannya. Memulai pelayanannya terhadap pesantren-pesantren. Melalui pelayanan syahadah misalnya, melalui pelayanan yang berkaitan dengan pengembangan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan misalnya, melalui pelayanan memberikan rekomendasi bagi calon-calon mahat ali yang akan didirikan. Ini sudah kita lakukan, berarti mungkin kita lebih cepat dari target begitu. Dan tentu saja untuk melakukan pelayanan ini dibutuhkan support yang sangat besar dari semua pihak, dari semua stakeholders. Kami setiap tahun melaksanakan sosialisasi. Tahun kemarin itu kita melaksanakan sosialisasi di berapa titik ya? 12 ya? 14 titik.
di 8 pulau. Sepertinya banyak, tetapi kalau dibandingkan dengan jumlah pesantren kita itu amat sangat sedikit sekali. Terima kasih Pak Direktur, Pak Kasubdit, tadi malam saya diundang untuk berbicara di hadapan para kabid dan kasipontren. Sehingga para kabid dan kasipontren itu sedikit memahami atau lebih memahami atau bisa tasawur langsung terhadap undang-undang yang dimiliki dan menjadi tusi dari para kabid dan kasipontren itu. Karena pada kenyataannya setiap kali kita bersosialisasi di pesantren-pesantren yang di situ mengundang pesantren-pesantren sekitar, persoalan utamanya adalah pemahaman terhadap undang-undang yang tidak utuh. Saya kira 80% pesantren yang saya pribadi datangi, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sana sifatnya defensif dan khawatir terhadap kehadiran dan intervensi pesantren. Kami menyampaikan kepada para influencer bahwa Majelis Masyayikh ini bukan organ pemerintah. Majelis Masyayikh ini adalah lembaga yang mandiri dan independen. Isinya adalah perwakilan dari pesantren, perwakilan Dewan Masyayikh, perwakilan dari pesantren-pesantren. Kami menyampaikan kepada pemerintah apa aspirasi pesantren dan sebaliknya, kami menyampaikan kepada pesantren apa yang selama ini diinginkan oleh pemerintah. Jadi kami ini istilahnya adalah interpreter. Ya, bukan translator ya, interpreter. Ya, menginterpretasikan apa yang amanahkan oleh negara kepada pesantren dan sebaliknya. Dan itu ternyata bukan tugas yang mudah ternyata. Ya, karena pesantren itu mempunyai bahasa sendiri dalam tanda kutip dan negara itu punya bahasa sendiri. Kalau beberapa kali saya menyampaikan dan berkali-kali saya menyampaikan, misalnya kalau ada APBN datang ke pesantren, ya 2 RKB, contohnya persis sama, 2 RKB, ruang kelas baru, kemudian di pesantren jadi 3, itu adalah berkah. Bagi negara itu temuan. Dan banyak kali ketika kita bersosialisasi responnya adalah mayoritas ya dana. Ya, kapan dananya turun? Apakah Majelis Masyayikh bisa membawa proposal kami? Nah, ini yang repot ini. Saya ingin mengajak Pak Dir, Pak Waryanto untuk datang sehingga proposalnya bisa langsung ke beliau begitu. Nah, dan ternyata memang banyak yang itu. Dan ini ternyata tercermin juga dari perda yang kami pelajari. Perda-perda pesantren itu. Kalau kita menilik di pesantren ini substansinya kan 3, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. Tetapi kata rekognisi ini yang justru menjadi ruh pesantren seperti yang disampaikan Pak Aceh, itu tertinggal di 90% perda yang kita baca. Jadi ada miss yang cukup besar. Ini yang saya kira ini menjadi PR kita bersama. Yang penting bagi undang-undang ini dan penting bagi Majelis Masyayikh ini adalah rekognisi pemerintah terhadap lulusannya, terhadap tradisinya, terhadap pengajiannya, terhadap pendidikan yang ada di pesantren. Tetapi yang mungkin penting bagi para legislator di daerah itu adalah fasilitasi yang berkaitan dengan aspirasi. Sangat bisa dimaklumi, tetapi kita perlu melakukan upaya yang lebih untuk lebih mencerahkan kepada semua stakeholder pesantren. Alhamdulillah saya berharap forum tadi malam itu sukses dan mengena, tetapi terus terang jauh dari cukup. Kami membutuhkan, oleh karena itu kami membutuhkan tidak hanya kanal-kanal formal untuk menyampaikan bahwa undang-undang pesantren wa ma adraka ma undang-undang pesantren ini. Untuk menyampaikan potensi yang dimiliki oleh undang-undang pesantren
kepada publik, terutama publik pesantren. Oleh karena itu pada hari ini kami dengan sengaja, dengan harapan besar mengundang para influencer itu untuk membantu kami mentransmisikan atau membantu menyampaikan apa yang dibawa oleh undang-undang ini dan manfaatnya kepada pesantren-pesantren kita. Jangan sampai kemudian undang-undang ini nganggur begitu saja dan turunannya nganggur begitu saja dan potensinya nganggur begitu saja karena informasi yang tidak tertangkap secara utuh begitu. Kepada Pak Aceh kami menyampaikan harapan, menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah insya Allah Majelis Masyayikh akan terus berkomitmen untuk melaksanakan fungsinya, tugas dan fungsinya. Saya kira semua anggota Majelis Masyayikh ini sangat semangat untuk melaksanakan itu karena menata Majelis Masyayikh dan menata penjaminan mutu dengan baik dan benar itu sama dengan menata pesantren kita semua, termasuk pesantrennya anggota Majelis Masyayikh. Semua anggota Majelis Masyayikh itu punya pesantren ya. Jadi kalau ada keraguan, ini Majelis Masyayikh mau mengintervensi, ya enggak, wong itu yang kita punya pesantren semua ya kita sendiri enggak mau diintervensi. Gitu. Begitu. Nah, kami juga berkomitmen untuk menjaga pesantren ini tetap mandiri dan mengembangkan tradisi yang selama ini sudah ada di pesantren, termasuk juga yang terpenting kami di Majelis Masyayikh ini bertekad untuk mewujudkan ekosistem pendidikan pesantren. Karena saya kira muadalah PDF Mahat Ali, kemudian pesantren, pendidikan non formal pesantren itu adalah satu kesatuan sistem pendidikan yang mungkin yang tidak terpisahkan. Kita ingin membantu itu, kita ingin membangun itu sebagai sebuah ekosistem pendidikan pesantren yang berangkat dari tradisi yang sudah dimiliki oleh pesantren. Kita sendiri menyebutkan sebagai tradisi agung pesantren. Kalaupun ada kemudian pengakuan terhadap dosen atau muhadir atau guru, itu ya kita bikin pengakuan yang khas pesantren gitu. Kira-kira demikian. Kepada teman-teman influencer, para influencer pesantren ini ada Gus Romzi, ada Kang Hamid, ada Mbak Animah, ada Adinda, Rekanita, Ketua IPPNU, ada Pak Amin Muzakir di sana dan yang lain-lain. Saya kira tentu saja Kakanda Syafiq Ali. Kami ingin dibantu untuk menyampaikan ini sekali lagi kepada stakeholder pesantren, kepada soal soal penjaminan mutu dan soal undang-undang ini tentu saja. Ya, kalau soal undang-undang saya kira karena kita NMM ini bagian dari undang-undang, saya kira undang-undang itu juga menjadi wilayahnya Kemenak sebagai leading sektornya, leading sektor pelaksana undang-undang ini. Maka kami juga berharap kepada Kemenak dan yang lain, terutama di Pendis dan di Pontren untuk bersama-sama dan bekerja sama lebih erat lagi dengan kami begitu. Dan tentu saja stakeholder yang lain dari Bappenas, tadi kami lupa menyebutkan, dari Bappenas, semoga saja kita bisa mendorong pesantren ini masuk di RPJMN begitu. Dari Mas Hasan Habibi, mari kita bertemu lagi, ngobrol, ngopi-ngopi, mau ngomong rokok kayaknya nggak enak di sini. Ngopi-ngopi untuk membuat semacam sistem yang tunggal begitu. Nomor induk yang tunggal, nomor induk santri yang tunggal yang dikenali oleh semua kementerian, tidak hanya yang ini selama ini kita bicarakan kan mengintegrasikan antara MIS dan Dapodik. Saya kira PR kita lebih dari itu. PR kita adalah nomor induk santri ini dikenali oleh semua
kementerian yang ada di Indonesia, dikenali oleh semua lembaga yang ada di Indonesia ini, termasuk juga data-data soal pesantren, sehingga kemudian kalau misalnya ada sesuatu, ada syai'un azim dari negara untuk pesantren, itu tidak melalui proposal. Harapannya kan begitu, kemarin kita diskusi kita ya. Kalau datanya sudah valid kan begitu, sehingga pesantren A itu kan bisa dikenali kira-kira ini kekurangannya apa. Kekurangan bangku ya dibantu bangku di situ. Ya, tidak melalui proposal. Ya. Saya tidak akan kemana-mana bicara soal proposal ini. Pak Dir dengan BOP-nya itu sudah cukup lumayan berkeringat begitu. Kepada para influencer juga, undang-undang ini adalah rumah pertama pesantren. Semua elemen di negara ini sudah punya rumah, tetapi yang paling baru adalah pesantren. Pendidikan sudah punya undang-undang sejak dulu. Kebudayaan sudah punya rumah berupa undang-undang sejak dulu. Pesantren baru 3 tahun 4 tahun yang lalu. Bagaimanapun ini adalah rumah pertama, dan oleh karena itu mari kita kembangkan bersama-sama sebagai keluarga besar pesantren. Saya mengajak ini. Dan penting juga agar para pesantren ini merasa memiliki terhadap undang-undang ini. Ini yang saya kira paling penting. Nah, terus terang ini tidak bisa dilakukan oleh Majelis Masyayikh saja, oleh Kemenak saja, oleh asosiasi-asosiasi saja, tetapi perlu adanya sebuah upaya yang tidak kenal lelah dan terus menerus begitu. LPDP juga demikian. 3 tahun yang lalu kami berhasil untuk membuat program khusus untuk pesantren, sifatnya afirmatif, sehingga syarat untuk TOEFL-nya atau IELTS-nya itu sedikit lebih rendah karena sifatnya afirmatif begitu. Nah, harapannya dengan adanya dana abadi pesantren yang diambilkan dari LPDP ini, kemudian ini bisa berlipat-lipat begitu kehadiran dana abadi pesantren ini dengan atau tanpa dikampanyekan. Ya, karena saya kira dana abadi ini adalah sudah diundangkan, sudah menjadi sesuatu yang pasti, dan hadir LPDP atau dana abadi pesantren hadir di pesantren itu adalah sebuah keharusan. Kami mewakili segenap masyayikh dan masyayikhah, anggota Majelis Masyayikh, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas kehadiran para undangan sekalian. Sekaligus ini adalah meminta restu, meminta doa agar kita semua diberikan kekuatan untuk menumbuh kembangkan, mengembangkan, memajukan pesantren yang ada di Indonesia dengan tanpa mencerabut tradisi yang selama ini dikembangkan di pesantren masing-masing. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.